Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Tribun News Highlight bersama saya Nur Lasari. Kali ini kami sudah menyiapkan 10 informasi terhangat yang kami rangkum dalam Tribun News Highlight siang ini. Informasi pertama, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK resmi menahan terduga penyuap Gubernur Nonaktif Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, yakni Christian Wisanata KW untuk 20 hari ke depan di rutan KPK. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPK Ali Fikri pada Jumat 29 Desember. Ali mengatakan mereka ditahan sejak 24 Desember 2023 hingga 12 Januari 2024. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Abdul Ghani bersama dengan 6 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Informasi kedua Tribuners, bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di toilet Masjid Asyaid Desa Rancaikek, Wetan, Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis 28 Desember kemarin. Jasad bayi tersebut pertama kali terlihat oleh Dede Yani ketika akan menggunakan toilet khusus perempuan di masjid tersebut. Bayi laki-laki itu ditemukan dalam kondisi terbungkus kain warna merah dengan tali ari-ari yang masih utuh. Kita beralih ke informasi ketiga. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal meluncurkan 12 proyek peta peluang investasi tahun 2023 senilai 52,17 triliun rupiah dengan 10 proyek yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Sekretaris Kementerian Utama Kementerian Investasi BKPM Iqmal Lukman mengatakan tugas untuk mencapai target investasi di tahun 2024 sebesar 1,650 triliun sangatlah berat. Maka dari itu, Iqmal menyebut proyek-proyek yang termasuk dalam PPI ini akan menjadi pipeline yang diharapkan bisa membantu mencapai target tersebut. Informasi selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menghadiri haul ke-12 Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin di Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Situbondo, Jawa Timur pada Kamis 28 Desember malam. Dalam momen itu, Caimin mengatakan bahwa seluruh kekuatan Nahdlatul Ulama atau NU kompak mendukung pasangan paslon nomor urut 1. Imin menyebut ada beberapa orang yang mendatangi Kiai NU agar tidak mendukung Amin. Namun dia berharap para Kiai tetap beristiqomah agar mendukungnya. Kita beralih ke informasi kelima Tribuners, Wahab Talauhu secara resmi mundur dari kursi Komisaris Independen Perusahaan BUMN PT Clearing Berjangka Indonesia pada Rabu 27 Desember kemarin. Keputusan ini diambil seusai dirinya ditunjuk sebagai Wakil Komandan Relawan Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran. Ini juga sebagai bentuk tanggung jawab demi menjunjung tinggi asas netralitas dalam pemilu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Suasana di kawasan persimpangan Jalan Perumnas Waina Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua pada Jumat 29 Desember terlihat lengang pasca aksi pembakaran massa iring-iringan jenazah ex-gubernur Papua Lukas NMB pada Kamis 28 Desember kemarin. Terpantau puing-puing bangunan masih berserakan di antara belasan rumah pertokoan di sekitar Detasemen Kesehatan Wilayah Korem 17 1712 PWY. Batu-batu sisa lemparan massa juga masih terlihat begitu jelas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, aksi pembakaran belasan rumah pertokoan di kawasan Bucen 2 Waina, Kota Jayapura, Papua, menimbulkan kerugian yang cukup besar. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo memperkirakan kerugian akibat kerusuhan yang terjadi saat iring-iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB mencapai 2 miliar rupiah. Untuk itu, pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan bekerja sama dalam memberikan informasi pembakaran ini agar nantinya dapat membantu proses penyelidikan lebih lanjut. Informasi ke-8, anggota KPU RI Betty Epsilon Idros menanggapi permasalahan somasi yang dilayangkan pakar telematika Roy Suryo kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum pada Kamis 28 Desember kemarin.
Betty mengatakan jika hal tersebut merupakan konsekuensi dari semua pekerjaan. Diketahui Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Ketua KPU Hashim Asyari yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Tudingan tersebut disampaikan Hasim saat mengomentari pernyataan Roy Suryo. Kritikan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat yang digelar Jumat 22 Desember lalu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Sumedana menanggapi persoalan juru bicara Timnas Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, Indra Karismiaji yang ditahan atas kasus dugaan penggelapan pajak. Ketut mengatakan penahanan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Jaksa Agung, sehingga permohonan untuk penangguhan yang diajukan oleh Timnas Amin tak bisa dilakukan. Kita beralih ke informasi terakhir yang terjadi di Israel dan juga Palestina. Sejumlah tentara Israel yang dirawat di fasilitas rehabilitasi pusat medis Hadassah menolak bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat dikunjungi. Penolakan itu terjadi sebagai bentuk kekecewaan karena ketidaksesuaian pernyataan Netanyahu dengan kondisi para tentara di lapangan. Kantor Netanyahu sebelumnya mengatakan bahwa para pasukan Israel tampak antusias dengan kunjungan Perdana Menteri Israel tersebut. Namun seorang tentara mengatakan kepada media Israel bahwa dari 18 pejuang yang terluka, 15 diantaranya menolak untuk menemui Netanyahu. Demikian program Tribun News Highlight pada siang hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Tribun News Update. Saya Nurul Asari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.